Siang Ibu, Mbak. Kenalkan nama saya Dila. Saya di sini sebagai ahli gizi yang akan mendampingi Ibu, Mbak, dan juga adik untuk kedepannya selama masa perawatan di rumah sakit ini. Mungkin kita akan sedikit melakukan diskusi ya untuk perawatan adik kedepannya. Apakah Ibu dan Mbak bersedia? Iya Mbak, selamat siang. Kami bersedia. Gimana Mbak? Oke, mungkin boleh saya tahu nama Ibu dan juga nama Mbak terlebih dahulu? Baik Mbak, saya sendiri Adara dan di sini ada pengasuh dari anak saya Nisrina dan anak saya sendiri namanya Siti Mbak. Oke, Mbak Adela dan juga Mbak Nisrina. Apa benar umur adik Siti ini 11 bulan? Iya betul Mbak, tadinya ada Siti 11 bulan. Oke, mungkin boleh nggak Bu diceritakan keluhan terkait adik beberapa hari terakhir ini? Gimana ya Mbak, anak saya nih akhir-akhir ini tuh diare, terus juga demam, terus pas lagi buang air kecil tuh kok sedikit gitu ya Mbak yang keluar. Gitu. Itu ya dilihat banyak sekali ya, ada diare, muntah dan juga buang air kecilnya tuh sedikit. Tapi untuk pola makannya apakah adik susah atau mau untuk makan? Nah, untuk pola makannya sih yang panjangnya saya pantau gitu ya Mbak, pas memasuki umur 6 bulan kok tiba-tiba susah makan dan susah minum gitu loh Mbak dari anak ini. Oh begitu ya Ibu. Tapi selama masa adik untuk susah makan itu kira-kira Ibu udah coba berbagai cara belum biar mau makan gitu? Sejauh ini sih saya udah melakukan berbagai cara gitu ya Mbak. Jadi saya kayak udah ngasih susu formula, tapi ternyata adiknya ini menghabiskannya cuma sedikit gitu. Terus saya juga coba kasih ASI kembali gitu Mbak, tapi ternyata adiknya ini tuh cuma mau ngemut gitu, ASInya nggak disedot gitu. Kalau untuk susu formula tadi itu habisnya kira-kira gelas kecil atau gelas besar ya? Susu formulanya sih merek Bebelac ya, itu gelas kecil sih. Gelas kecil ya. Baik-baik. Lalu untuk MPASI-nya gitu sehari-hari kan Ani kan udah mulai usia 11 bulan ya ini ya udah masuk ke masa MPASI. Nah itu boleh dong Mbak Bu diceritakan kira-kira sehari-harinya itu menu MPASI-nya bagaimana? Jadi kalau dari saya sendiri karena saya kerja nih Mbak, ini kan yang masuk ke apa Mbaknya gitu. Iya, Mungkin iya. Mbaknya bisa jawab Mbak. Oh iya. Kalau menu MPASI-nya itu biasanya bubur fortifikasi, jadi bubur yang kayak Milna gitu-gitu, bubur-bubur bayi gitu sih Mbak, itu pun habisnya mungkin 1-2 sendok makan sekali makan. Sama susu tadi ya? Susu Kalau Bebelac itu. untuk cemilan gitu ada nggak? Biskuit sih dia nggak mau. Nggak mau. Biskuit bayi. Berarti sejauh ini cuma bubur dan itu juga dikit sekali ya 1-2 sendok makan sama susu dan itu pun cuma gelas kecil. Tapi sejauh ini udah pernah dicoba belum Mbak kayak makanan jadi yang dibikin lunak atau bubur gitu? Pernah sih sekali 2 kali itu tapi nggak mau gitu, jadi ya udah saya kasihnya yang dia mau bubur itu aja. Biasanya kalau yang makanan jadi makanan kayak lauk gitu yang nggak disukain ada nggak? Sepertinya dia lebih gak suka yang bentuknya nabati kayak tempe, tahu, tanaman gitu. Kalau misalnya hewan sih lebih suka yang dari hewan ya, protein gitu. Ayam gitu suka ya? Bukan suka, kadang mau gitu. Gitu ya. Tapi sejauh ini memang seringnya bubur fortifikasi gitu Iya. ya. Oh, baik. Tapi ada alergi nggak ya Bu Mbak dari adik Siti ini? Kayaknya ada ya Mbak ya. Kayaknya belum Sejauh ini tahu. dari adik sih belum Mbak. Kalau dari ibu sama suami apakah ada alergi makanan? Oh, kalau dari saya dan suami alhamdulillah sejauh ini belum ada Mbak. Kalau untuk riwayat penyakit ada nggak Bu? Alhamdulillah juga tidak ada. Alhamdulillah. Baik, jadi dari hasil screening yang saya dapat dari perawatan itu, apakah benar ya adikku dari penyakit TB paru? Betul ya. Iya, betul. Jadi mungkin penyakit TB paru ini sangat berkaitan juga dengan pola makan atau nafsu makan si adik yang mana itu bisa bikin adik tuh nggak mau makan, nolak makan. Apalagi juga TB paru tuh juga salah satu penyebab adik tuh bisa demam gitu. Jadi udah demam, jadinya nafsu makannya berkurang gitu. Tapi untuk penyakit TB ini apakah udah pernah ditangani oleh dokter Bu? Sudah sih Mbak, saat ini kan nanti juga lagi dirawat, jadi itu juga lagi terapi jalan sama dokter gitu. Oh gitu. Saya mau nanya dulu saat ibu melahirkan adik itu di usia kandungan berapa minggu ya? Aduh, saya lupa. 39 ya Mbak? 39. Ternyata 39 minggu dan berat adik itu di 2400 gram. Oh 400 Iya. gram. Baik. Boleh saya lihat kondisi Oh fisiknya ya, adik? silakan. Hati-hati Mbak. Oh iya ya. Oke. Jadi saya lihat kondisi adik ini itu lihat kurus ya ibu, karena tadi memang nafsu makannya sedikit juga. Terus saya juga melihat adik ini tuh rambutnya tipis ya, terus juga terlihat tulangnya itu sangat menonjol atau terlihat seperti itu. Dan juga data yang saya dapatkan juga untuk berat badan adik ini kan 5,2 kg dan panjang badannya itu 63 cm ya. Jadi begini saya izin menjelaskan ya ibu pakai grafik ini. Iya. Jadi dilihat dari BB dan TB-nya panjang badannya adik, garis BB dan TB-nya adik itu di bawah angka 4 Ibu. Yang mana di bawah angka 4 ini menunjukkan bahwa adik Siti itu terkena gizi buruk. Astagfirullah, yang benar Mbak. Iya. Astagfirullah deh. Sabar ya, tenang. Iya,
Mbak, itu gizi buruk tuh gimana ya? Kenapa bisa gizi buruk? Kan itu dia masih, tadi Mbak nunjuk di sini ya, katanya di sekitar sini kan itu masih, bukannya itu di bawah situ ya? Ya, jadi mungkin penyebab dari gizi buruk karena adik itu terkena TB paru. Nah, itu menjadi salah satu penyebab juga adik kondisinya itu nggak di bawah batas normal gitu, Bu, Mbak. Dan juga apalagi adik lagi nggak mau makan ya itu jadi nggak bisa bantu adik untuk berat badannya itu normal kembali gitu. Terus juga dari indikasi tinggi badan adik itu di bawah angka 3 yang menunjukkan adik itu bisa dibilang beresiko stunting sangat tinggi gitu. Astagfirullah ya Allah, Mbak. Stunting banget saya, Mbak. Ya Bu, tapi Bu tenang aja, karena ini tuh adik itu masih bisa kita upaya selamatkan lagi. Jadi saya izin menjelaskan juga mengenai stunting ya, biar Ibu sama Mbak bisa paham, bisa mengerti apa yang akan kita lakukan untuk adik. Jadi tadi kan adik itu kan tinggi badannya kan di bawah standar ya. Nah, ini kriteria stunting itu tinggi badan itu di bawah standar deviasi yang ditetapkan oleh WHO gitu, Bu, Mbak. Terus juga stunting itu seperti gangguan pertumbuhan anak akibat tinggi badannya itu di bawah standar usianya. Jadi memang tinggi badan si adik ini tuh nggak ideal dengan usianya yang ada 11 bulan ini atau sangat pendek gitu, Bu. Nah, tapi Ibu sama Mbak nggak perlu khawatir karena kita juga punya tips and triknya gitu. Jadi karena ini adik sedang masa perawatan ya di rumah sakit karena penyakitnya, mungkin setelah nanti adik boleh pulang, Mbak sama Ibu bisa menerapkan MPASI bergizi. Jadi sebisa mungkin itu menunya sangat variatif untuk adik yang tinggi protein, tinggi lemak seperti itu. Terus juga di rumah ada posyandu terdekat nggak ya, Bu? Ada, Mbak, alhamdulillah ada. Ada. Oke, jadi sebisa mungkin Ibu sama Mbak itu rutin ya melakukan pemeriksaan kesehatan di posyandu terdekat untuk mengetahui perkembangan adik Siti ini gitu. Dan kabar baiknya nih, Bu, karena adik kan 11 bulan ya. 11 bulan itu masih termasuk di golden age gitu. Apa itu, Mbak? Golden age itu 1000 hari Pertama kehidupan ya, betul. Pernah dengar ya, Mbak? Iya. Di edukasi. Jadi di usia seperti ini tuh adik sangat bisa diselamatkan sekali karena di usia golden age ini masih sangat memungkinkan untuk memulihkan kondisi adik agar kembali normal lagi seperti itu. Dan intervensi atau upaya gizi yang akan kita berikan ke adik itu akan memberikan efek yang sangat besar gitu. Jadi mungkin kalau nanti adik udah usia 2 tahun itu nanti justru efeknya kecil lagi gitu, nggak sebesar kita beri sekarang. Nah, makanya karena adik masih 11 bulan dan masih ada waktu setahun lebih gitu buat kita memulihkan kondisi adik itu. Dan kabar baiknya juga karena kita masih ada waktu banyak untuk memulihkan kondisi adik masih setahun lebih, jadi besar kemungkinan adik akan mengalami dampak seperti ini. Contohnya ada gangguan kognitif, terus imun lemah, dan juga risiko penyakit kronis gitu. Jadi kita masih bisa kita selamatkan bersama-sama. Jadi ya Ibu yang tenang, kita di sini bakal berjuang bersama-sama buat menyehatkan adik kembali. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya, Mbak. Iya, jadi saya akan berusaha juga ya untuk memberikan pemenuhan gizi juga. Jadi nanti kita akan sering diskusi ya Ibu untuk pemenuhan gizi si adik gitu. Dan mungkin ya karena si adik ini sedang ada penyakit TB paru dirawat, terus juga si adik itu susah makan, nanti mungkin selama perawatan di rumah sakit akan diberikan makanan cair melalui selang gitu, dimasukkan ke mulut gitu, Ibu. Selang? Apa itu, Mbak? Maksudnya dikasih makan lewat selang tuh apakah nanti berbahaya buat anak saya, Mbak? Ya, jadi itu nggak akan berbahaya ya Ibu, karena justru makanan dari yang selang yang dimasukkan ke mulut adik itu justru sangat membantu, karena adik kan ini susah makan, nafsu makannya kurang. Nah, karena adanya selang ini, jadi kita bisa memenuhi asupan gizi adik gitu, bisa membantu pemenuhan asupan gizi adik gitu. Jadi Ibu tenang aja, insya Allah nggak akan kenapa-napa, dan kita juga berharap hasilnya akan membaik gitu. Jadi kita juga pantau kesehatan adik juga, apabila selama di rumah sakit ini nanti ada kemajuan, kita bisa lepas selangnya, kita bisa kembali makan dengan MPASI normal gitu. Jadi kita terus berdoa yang terbaik aja gitu ya Bu. Siap-siap, Mbak. Dan juga Ibu, Mbak, saya lihat juga dari data screening, tadi kita ada pemeriksaan ya yang dilakukan oleh perawat tadi, pemeriksaan biokimia. Jadi Oh, yang diambil darah iya. mungkin tuh ya? Oh iya, yang kemarin tuh ya, Mbak, Iya, yang iya. anak saya tuh diambil darahnya. Iya benar Bu, jadi dari hasil pemeriksaan biokimianya adik itu, hemoglobinnya itu menunjukkan angka 10,4 dan juga hematokritnya menunjukkan angka 30,5% gitu. Nah, hasil tersebut itu menunjukkan kalau hemoglobin adik itu di bawah angka normal, yang mana adik itu ada resiko anemia. Astagfirullah, Mbak, ya Allah, anak saya banyak banget sih, Mbak, resikonya, Mbak. Tenang aja Ibu, ini masih kita bisa selamatkan lagi karena ini masih resiko ya Ibu untungnya. Jadi adik masih bisa kita selamatkan dan juga Perbaiki iya ya kita maksudnya. perbaiki, dan juga
tadi kan adik kan makan melalui selang ya ibu. Nah itu nanti tenang aja, kita juga akan memperhatikan zat gizi yang dimasukkan ke adik ke mulut adik itu, yang mana akan bisa menurunkan resiko anemia yang terjadi di adik gitu. Jadi sebisa mungkin nanti harapannya itu nanti kadar hemoglobinnya adik meningkat ya, kembali menjadi normal, tidak ada resiko anemia lagi seperti itu. Alhamdulillah ya Allah, berarti dari selang tadi tuh mungkin bisa meningkatkan gitu ya Mbak. Iya betul, nanti akan saya pantau lagi juga beberapa hari ke depan. Mungkin nanti saat adik boleh pulang kita bisa konsultasi lagi ya Bu, Mbak, Siap. mengenai perkembangan adik gitu. Nanti akan saya jadwalkan juga, saya akan bilang ke dokter adik untuk konsultasi lanjutan. Oke, terima kasih ya Mbak. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Saya tidak ada. Ya baik. Nah, terima kasih ya Bu, Mbak. Iya. Semoga adik lekas sembuh. Amin, terima kasih ya Mbak. Iya. Terima kasih udah meluangkan waktu hari ini Iya. Mbak. Lagi Bu, Budara, Baris Minai, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah. Kabar adik gimana? Alhamdulillah ya Mbak, nanti sore bisa pulang. Iya. Alhamdulillah. Jadi ini ya Bu, kita sekarang bakal diskusi lagi buat perkembangannya adik. Apakah Ibu sama Mbak berkenan bersedia? Ya. Oke. Jadi adik tuh udah berapa hari ya Bu dirawat di rumah sakit? Kapan ya Mbak? 7 hari. 7 hari. Hari Oke. seminggu. Selama 7 hari tuh masih pakai selang ya? Iya, pakai MCT. Oh. Terus udah boleh pulang belum? Udah Nanti tadi ya. sore ya. Oh nanti sore, Iya, alhamdulillah kabar yang ditunggu-tunggu banget. Iya, Akhirnya alhamdulillah. adik boleh pulang. Berarti itu gimana? Sama dokter udah ada konfirmasi belum masih pakai selang atau udah boleh makan biasa? Jadi gimana kata dokter Mbak? Tadi tuh katanya tuh suruh konfirmasi nanti ke dokter karena dokter Citra lagi ada operasi mendadak, jadi nanti bakal dikabari menjelang kepulangan gitu. Oh gitu, oke mungkin kita berdoa aja semoga udah nggak perlu pakai selang lagi biar adik bisa boleh makan biasa lagi gitu ya. Terus untuk selama ini ada keluhan nggak ya dari keluhan yang kemarin kan adik kan demam itu apakah masih panas terus juga diare juga, sekarang gimana Bu Mbak? Alhamdulillah sekarang udah nggak demam dan udah nggak muntah lagi, Alhamdulillah. udah nggak mual. Terus adik juga ini loh Mbak, berat badannya naik Mbak. jadi 5,8. Alhamdulillah akhirnya adik Iya. sangat berkembang ya, alhamdulillah ada perkembangan baik juga. Ada lagi keluhan yang dialami oleh adik nih Bu? Fesesnya Oh iya betul Mbak, jadi feses adik itu warnanya masih kuning kecoklatan terus kok masih lembek gitu ya Mbak. Kayak mungkin kalau feses lembek sama parah seperti itu mungkin itu sih Bu Mbak, karena kan Atika selama 7 hari kan makannya bentuknya cair dari selang. Nah karena tekstur makanan yang cair itu bisa mempengaruhi tekstur feses si Atik gitu. Apalagi kan Atik juga ada masalah pencernaan sedikit ya, nggak mau makan jadinya pakai selang, itu mempengaruhi juga. Jadi tenang aja Bu Mbak, habis ini bisa kok kembali seperti semula lagi. Ya, baik, alhamdulillah normal ya Mbak. Iya, Gitu. oke mungkin kan tadi kan dokter bilang belum tahu ya apakah pulang nanti masih pakai selang atau makan biasa. Iya. Jadi mungkin diskusi kita kali ini tuh tentang MPASI ya Bu Mbak. Jadi di sini saya akan ini ada slide nih Bu. Oke, jadi Oke, jadi nanti saya akan kasih tahu sedikit mengenai MPASI yang direkomendasikan jadi untuk adik. Mungkin Mbak yang biasanya beli makan masa bisa diperhatikan ya Mbak. Oke, jadi ini tuh ada komponen yang dianjurkan untuk adik Siti, yaitu bayi usia 11 bulan ya. Itu asupan gizi yang dianjurkan itu ada ASI, terus makanan pokok, kacang-kacangan, susu, daging, telur, buah dan juga sayur gitu. Jadi sebisa mungkin adik itu makan tuh ada semuanya gitu. Jadi dari daging itu nggak cuma daging ayam ya kan, kemarin kan adik kan main ayam, mungkin setelah ini bisa dari ikan, dari udang, dari daging sapi juga gitu. Berarti banyak ya Mbak variasinya. Iya Mbak. betul, itu sangat penting juga untuk adik. Terus ini ada karena adik kan bayi usia 11 bulan. Nah untuk pemenuhannya itu dari data yang saya dapatkan, total kalori kebutuhan adik itu kan di angka 370 sampai 380 kalori. Iya. Nah itu 50% nanti dari ASI dan 50% dari MPASI-nya. 370 total ya Mbak? Iya. Berarti setengahnya dari ASI itu berapa mili Mbak? Itu maksimal 300 mili, sekitar 300 mili gitulah, dari 300 mili ya. Nah terus sisanya MPASI. Nah ini mungkin sebagai patokan ya Ibu Mbak dalam takaran rumah Kira-kira tangga. ya? Iya kira-kira. Ini buncis tuh ada sekitar 20 gram atau piring sedang. Terus minyak 5 gram, santan 30 mili. Ini minyak kayak 1 sendok makan, terus nasi putih 4 sendok makan. Nah ini seperti yang ditampilkan. Nah nanti kalau misal adik udah menginjak 1 tahun, nah ini Mbak bisa baca di bawahnya seperti ini rekomendasinya. Ini Mbak ini tadi nanti diapain ya Mbak kira-kira? Oh, Digoreng iya. kah atau di apakah? Untuk ini nanti ditim ya Mbak, jadi dicampur nanti ditim gitu. Karena kan sebelum gimana? ditim ikan kembungnya diapakan Mbak? Harus dipastikan untuk bersih ya Mbak, iya. bersih dulu. Pengolahannya Buncisnya digoreng? juga ditim, jadi Oh, nanti ditim. dicampur dengan air sampai hasilnya nanti lunak dan sedikit ada teksturnya Oh gitu. iya.
ini juga ada menu rekomendasi nih. Nanti Oke, kalau oke. Mbak yang Bagus suka nih, Mbak. masak. Nah, Oh, bisa Bisa ya. Mbak buat tinggal di rumah Oke, juga oke, ya. oke. jadi ini memang kita tuh sangat penting ya Mbak buat memperkenalkan berbagai bahan makanan yang biasa orang tua itu dimakan gitu. Jadi sebisa mungkin tuh bayi itu juga tahu kira-kira orang tua itu makan apa aja. Kita kenalkan ke bayi gitu. Misal ada ikan kembung, terus tumis buncis, ada pakai santan, ada pakai bayam, ada ati ayam juga gitu. Oh, ini resep MPASI lokal ya, Mbak? Iya, betul Oh, sekali. Ini bukunya nanti bisa Mbak kirimkan kah? Saya Bisa. ingin punya macam-macam menu lokal gitu, Nusantara. Oke, nanti akan saya kirimkan melalui ibu ya. Iya, Nanti iya, ada lengkap gitu menu-menu lokalnya. Terus untuk ini Ada ini nggak Bu? Ibu bingung nggak? Syarat-syarat begitu ada nggak sih Mbak? Pasti kan ada kan, nggak Iya. mungkin diberi ikan sembarangan gitu. iya Mbak. betul. Jadi untuk syarat atau prinsip ya Bu dari MPASI itu yang pertama adalah dekot atau memenuhi kebutuhan harian si adik. Kayak tadi udah saya jelaskan seperti susu atau ASI itu 300 ml, terus untuk sisanya itu dari MPASI gitu. Nah, dan juga tepat waktu. Nah, jadi itu kan kita juga ada waktunya nih Bu, Mbak buat ngasih MPASI ke anak gitu. Terus juga diberikan secara responsif. Jadi sebisa mungkin Mbak atau Ibu tuh saat ngasih MPASI ke anak itu menciptakan suasana yang baru. Semisal buat ngajak makan di pemandangan halaman rumah atau di teras rumah gitu. Dan yang pastinya aman dan higienis. Jadi nanti Mbak sebisa mungkin buat mastiin pengolahannya itu bersih ya Mbak. Oke, siap. Iya, ya. Oke, Bu, siap. Terus ini juga ada tips mengatasi penolakan nih kalau Oh misalnya iya, adik rewel gitu gitu. nggak mau makan ya Bu? Iya, Kan susah apalagi banget. aku yang menghadapi setiap hari tuh si adik ini tuh susah banget buat makan, kayak selalu menolak dia kalau disuapin tuh langsung Nolak gitu ditangkis, ya. menolak gitu, nggak mau disuapin. Kira-kira gimana Mbak kalau nggak mau disuapin gitu? Oke, ini kita ada beberapa tips ya Bu, dan ini memang kita harus sabar kuncinya, harus sabar dan juga perlahan-lahan dan juga konsisten. Mungkin kita bisa eksplor tekstur kan sebelum adik masuk rumah sakit kan biasanya cuma bubur fortifikasi. Mungkin setelah ini bisa eksplor bubur lagi, misal dengan ayam cincang, daging cincang, dengan udang yang bertekstur seperti itu dan juga berbagai rasa, dan diusahakan juga lengkap ya, ada sayur dan juga ada buahnya juga gitu. Jadi biar adik itu berekspor varian rasa juga gitu Bu Mbak. Dan ini juga ada batas susu ya, kan susu ini kan bikin kenyang gitu, jadinya adik tidak mau makan. Jadi sebisa mungkin itu adik itu ada batasan untuk mengkonsumsi susu kayak tadi 300 ml, dan sebisa mungkin tuh jangan dipaksain juga ya Mbak Bu. Kalau emang maunya cuma 100 ml ya udah nggak apa-apa, dan dipastikan yang penting nggak lebih dari itu gitu. Tapi kalau misalnya nih Mbak dalam sehari adik sama sekali nggak mau makan yang MPASI, terus asinya apakah nggak apa-apa melebihi? Nggak apa-apa, Iya, iya. karena yang penting tetap ada asupan ya Ibu, apalagi ada dalam kondisi habis dirawat di rumah sakit gitu. Terus juga ini jangan lupa untuk terus memperkenalkan makanan baru ya Bu, Mbak. Kayak tadi tuh ya Mbak, yang dari makanan lokal gitu ya. Iya betul sekali. Ada yang mau tanya lagi Bu, Mbak? Tanya Mbak. Tadi kayaknya belum dijelasin Bu, ngasihnya berapa kali, saya bingung. Oh oke, jadi untuk frekuensi makanan ya Bu ya, untuk kasih ke anak itu, ke adik sendiri itu 6-8 kali makan dalam sehari. Banyak banget Mbak, kita aja 3 kali ya? Iya. Ya, nah itu Ibu, karena si adik ini kan masih 11 bulan ya Ibu, jadi harus makannya tuh banyak tapi sedikit, kecil-kecil, nggak yang langsung banyak, karena adik juga masa pemulihan juga, nafsu makannya kurang, jadi dikit-dikit aja tapi banyak dan juga memenuhi kebutuhan hariannya. Ya betul, sering gitu. Dan juga ada snack juga nih Bu, Mbak. Snack itu 1-2 kali dalam sehari cukup. Snacknya mungkin bisa puree dari buah atau buah dihalusin gitu, atau bikin kreasi es krim dari buah atau dari biskuit gitu bisa. Itu kita yang harus suapin apa gimana Mbak kalau misalnya snack? Oke, jadi ini kan bertahap ya Bu, Mbak. Jadi kan adik kan habis pakai selang ya, yang mana itu makanannya cair. Jadi mungkin untuk awal-awal nanti bikin MPAS-nya tuh teksturnya lunak, sangat cair. Nah nanti baru kita berubah ke cincang gitu, pelan-pelan ke cincang yang ada teksturnya. Baru nanti kita kasih finger food. Nah nanti mungkin untuk buah yang bisa dipegang pakai tangan, nah itu bisa pakai finger food kayak gitu. Nah terus juga biarkan anak tuh pegang makan sendiri juga, ya kalau di buah pegang sendiri. Ya, Biasa gitu kan. iya betul. Terus juga jangan lupa buat menambahkan lemak yang sehat, misal kayak santan, margarin, minyak gitu, untuk memenuhi kalorinya juga. Sama jangan lupa buat pantau reaksi adik ya, buat kalau misal mulai mengonsumsi makanan yang baru gitu. Oh gitu ya. Ya, jadi memang harus selalu diawasin, jadi biar kita tuh tahu adik ini tuh suka atau enggak gitu. Berarti harus sering-sering dikasih makanan baru gitu ya. Iya, Kita tahu betul. apakah dia suka atau enggak gitu. Iya betul. Gitu. Mungkin besok masaknya harus lebih Iya, variasi gitu ya Mbak ya. Oke, PR nih buat saya. Iya betul. Oke, ini boleh dibawa pulang nggak? Boleh, Lumayan ya, bisa Boleh, buat silakan dibawa pulang apa-apa. Bu, Mbak. Oke, mungkin saya ada beberapa pertanyaan lagi nih sedikit gitu. Sambil baca ya Bu. Iya, adik kan usia 11 bulan ya Bu. Itu adik udah bisa berdiri belum ya? Atau jalan gitu? Sejauh ini kok saya merasa adiknya
bahkan berdiri pun belum kuat gitu loh Mbak, bahkan buat berjalan pun juga nggak bisa gitu Mbak. Mungkin ya Bu, dari kondisi adik sekarang itu perlu dilatih lagi Bu motoriknya. Nah ini bisa jadi salah satu juga untuk menciptakan suasana baru dengan melalui motorik, dibawa main keluar rumah, di teras, di rumput halaman. Nah itu bisa disambi pakai makan gitu. Nah adik kan suasana baru nih, makan di luar rumah sambil bermain juga, berinteraksi dengan lingkungan luar, siapa tahu bisa menumbuhkan nafsu makan adik gitu. Iya. Tapi kadang takut ini nggak sih Mbak, kayak Panas gitu ya Mbak? panas. Nanti kalau jatuh gimana Mbak? Oke gitu. Jadi sebenarnya itu nggak apa-apa ya Bu Mbak untuk mengeksplor lingkungan luar kayak gitu tuh. Asalkan itu kita tetap mengawasi juga. Jadi kita memegangi adik dan nggak jatuh gitu. Yang penting adik itu terawasi lah oleh kita buat kepanasan dan lain-lain itu nggak apa-apa, karena itu masih fase bayi, itu fase imunnya itu masih kebentuk gitu ya. Jadi masih proses adaptasi itu sangat nggak apa-apa banget gitu. Jadi tetap dipantau gitu Iya ya betul Mbak. sekali. Besok bisa Iya, kita iya. makannya di luar gitu. Siap-siap. Iya, kalau ibu itu kalau misal pulang kerja itu biasanya makannya itu bareng sama adik atau nunggu adik makan dulu baru ibu makan? Karena adiknya kan rewel ya Mbak, susah juga makannya gitu. Jadi biasanya sih saya nyuapin dia dulu sampai selesai makan baru saya makan Oh Mbak. gitu ya Bu. Mungkin boleh ya Bu abis ini dicoba, kalau adik makan ibu juga ikut makan, atau mungkin suami ibu diajak. Nah siapa tahu adik itu suka kalau lihat mama papanya makan bareng gitu. Jadinya adik ada semangat untuk makan bareng-bareng gitu. Oh gitu ya Mbak. Itu ternyata berpengaruh ya Mbak? Insya Allah berpengaruh ya Bu, karena kan biasanya bayi itu kan melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya ya. Nah dengan melihat mama papanya makan, nanti adiknya jadi suka ikut makan gitu. Jadi mungkin bisa dicoba dulu perlahan-lahan apa yang udah saya sampaikan tadi gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Oke udah. Mungkin semoga adik nggak perlu pakai selang lagi, bisa makan MPASI, dan juga semoga bisa kembali pulih normal lagi ya. Terima kasih Mbak Bu udah meluangkan waktunya. Semoga adik lekas sembuh. Jangan lupa Iya. ganti bukunya Mbak. Iya. Mbak, makasih.